Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia, mengawali khutbah Jumat di hari yang penuh mubarakah ini, saya selaku khatib berkewajiban untuk mengajak kita semua berwasiat kepada hadirin sekalian, utamanya bagi diri pribadi saya sendiri sebagai al-faqir. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dengan jalan apa jamaah sekalian? Kita berusaha untuk senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan pada saat yang bersamaan kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindari segala yang dilarang, segala yang dibenci oleh agama kita. Kalau itu kita lakukan jamaah sekalian dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang konsisten, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses hidup di dunia, lebih-lebih lagi sukses di akhirat kelak. Sebagaimana doa kita setiap habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah saya kehidupan, kebahagiaan, kehidupan di dunia, bahagia di dunia, dan anugerahkanlah kepada kami juga kebahagiaan di akhirat kelak. Itu kita minta kepada Allah supaya dua-duanya kita dapatkan, dunia dan akhirat. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari dahsyatnya siksa api neraka. Jemaah sekalian,
Salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu bisa menceritakan, menjelaskan kepada kita kejadian yang terjadi jutaan tahun yang lampau. Cerita tentang penciptaan Nabi Adam jutaan tahun yang silam. Al-Quran juga menceritakan apa yang terjadi kondisi sekarang hari ini. Dan juga Al-Quran itu menceritakan apa yang akan terjadi jutaan tahun ke depan, bahkan kehidupan di akhirat. Itu hanya Al-Quran yang bisa menjelaskan. Tidak ada satu buku atau kitab pun di dunia ini yang bisa menjelaskan dengan benar apa yang terjadi sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Salah satu yang menarik zaman sekarang untuk kita cermati adalah apa yang ada dalam surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan ayat 50. Apa yang dijelaskan di situ? Di situ dijelaskan, hadirin sekalian, bahwa nanti kehidupan di akhirat kala itu penduduk surga dan penduduk neraka bisa saling berbicara, bisa saling berkomunikasi. Sedangkan sekarang saja jamaah sekalian, dengan HP Android yang kita miliki, kita bisa berbicara dengan keluarga kita, saudara kita yang ada di Jakarta, atau ada di Malaysia, atau ada di Mekah. Bahkan kita dengan video call, kita lihat orangnya langsung. Itu bisa. Dengan kemajuan teknologi hari ini, apatah lagi nanti jutaan tahun ke depan, apatah lagi di akhirat kelak, itu sangat bisa. Dan Al-Quran sudah menceritakan itu pasti terjadi. Penduduk surga di satu tempat, penduduk neraka di tempat yang lain. Nah, apa percakapan ini jamaah sekalian? Dalam surah Al-Mudaththir dikatakan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, penghuni neraka. Apa kata penduduk surga? Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian ini bisa masuk dalam neraka Saqar? Ada apa gerangan kalian ini masuk dalam neraka Saqar? Ya, kita tidak tahu di sana nanti apakah pakai HP Android atau pakai alat lain. Yang jelasnya bisa saling berbicara, bahkan bisa saling melihat. Maka apa kata penduduk neraka jamaah sekalian? Qalu lam naku minal musallin. Itu jawabannya penduduk neraka. Katanya, dulu kami waktu hidup di dunia, ya, waktu itu sempat kami malas sholat, tidak menegakkan sholat. Nah, ini yang pertama. Kalau ada anakku sekalian yang malas sholat, maka siap-siap masuk dalam neraka Saqar. Pasti itu, pasti. Sholat ini menjadi tiang agama. As-sholat imanuddin. Kalau ada yang tidak sholat, sama dan merobohkan agama kita. Sholat ini menjadi kebutuhan kita, kebutuhan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lewat salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Perintah salat ini sangat spesial. Hanya suatu perintah, hanya salat saja yang dijemput langsung Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Betapa pentingnya itu salat. Makanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bagi orang yang balik, laki-laki, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau tidak bisa berdiri,
dan bisa kita duduk, sholat duduk. Tidak bisa kita duduk, ya silakan baring, posisi baring kita sholat. Tidak bisa lagi, ya kita cukup mengingat. Kalau tidak bisa lagi, kita yang bisa lagi. Betapa pentingnya yang namanya sholat, karena pasti masuk dalam neraka sholat. Ini informasi dari Al-Quran yang sangat valid kebenarannya. Dan inilah yang terkadang kita lalai jamaah sekali. Terlambat sholat, muadzin sudah hayya 'alas sholat. Kita harus tinggalkan seluruh kegiatan kita ketika muadzin mengumandangkan azan, karena sesungguhnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan panggilan Allah kita abaikan, bagaimana dia adalah kita akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat nanti di akhir waktu, sudah mau habis waktu asar baru sholat, maka siap-siap kan ada konsekuensinya di akhirat kita. Sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban kita jamaah sekalian, tapi menjadi kebutuhan rohani kita. Jadi kalau ada orang yang tidak jelas sholatnya, sholat maghrib tidak salah isya, tidak salah subuh, sholat jumat tidak salah isya lagi dan seterusnya, bolong-bolong sholatnya, maka dari wajahnya dua terpancar kegelapan. Yang terakhir jamaah sekalian, yang kedua untuk hari ini, kenapa masuk dalam neraka sakar adalah walam nakunu nutimul miskin. Katanya dulu kalau waktu hidup di dunia tidak memperdulikan orang-orang miskin. Ada tetangganya yang miskin, sekali sehari makan kasih, tidak diberikan bantuan, maka itu juga siap-siap masuk dalam neraka sakar. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang menderita kelaparan, banyak meninggal gara-gara kelaparan, siap-siap masuk dalam neraka sakar. Ada yang mau masuk bantuan di Mesir, ditahan di situ. Maka apakah itu kita tidak menghalang-halang orang untuk memberikan makan kepada orang lapar, fuqara wal masakin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima badalukum. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.